seperti karena sebelum film ini ada pun orang paham bahwa cerita tokoh Abraham di Alkitab maupun di kitab suci yang beliau ini memang berbeda. Iya. So memang begitu kalau anggota dewan Iya. talubannya di bawah pohon. Oke, kembali lagi di Cuma Hamba Podcast. Cuma hamba bukan hama. So hafal gitu. Sudah hafal. So hafal karena apa? Karena orang yang punya video terbanyak views di Cuma Hamba. Oh iya kan, paling banyak hujatan. Ya, dan kali ini yang punya channel tidak ada karena ada urusan. Antara ada urusan atau takut kan? Soalnya banyak komen-komen yang takut satu frame. Cuma sebenarnya bagus itu, kita sebenarnya ada konsep untuk bahas komen-komen, tapi nanti ya untuk kali ini memang lagi membahas sesuatu yang lagi viral dan itu berkaitan dengan Kristen ya, kalau boleh berkaitan. Yaitu salah satunya itu apa, film yang lagi heboh. Ya. Apa? Yang ada anggota DPR Komisi 8 minta untuk untuk di take down. Itu DP viral kan di situ. Iya, viral di situ. Jadi larangan untuk menonton. Judul apa? His Only Son. Nah, itu lebih ke cerita tentang, jujur ini host belum nonton. Cuma nonton karena tahu ada beritanya. Berarti yang nonton cuma potongan-potongan gara-gara ada berita itu. Iya. Biasanya kan berita itu muncul ada potongan-potongan. Iya, yang katanya kontroversi lah. Dan kita selain sobo ini kan sebenarnya DP cerita tong so tahu. Artinya kan DP cerita tong so paham bagaimana cerita itu kemudian sampai ditolak. Sebenarnya itu tentang film tentang lebih ke sosok siapa? Itu His Only Son, itu DP arti anak tunggal. Kayak lagi mengajar saya Inggris ini. Host lagi cepat-cepat percaya. Memang maksudnya iya anak tunggal tapi di bahasa Inggris kan itu iya satu-satunya nah. Istilahnya ya apa? Perjalanan seorang nabi kah atau apa kehidupan? Perjalanan tokoh yang tokoh yang cukup dikenal di agama-agama yang disebut agama Samawi atau agama Abrahamik, yaitu Abraham. Oh, Abraham. Jadi istilahnya lah film ini live actionnya. Iya. Tapi film ini kok dia cuma bikin orang visualisasi itu puas. Kan selama ini kan kalau di Alkitab orang baca. Jadi film ini kan sebenarnya hadir hanya untuk memuaskan torompe pandangan aja untuk meyakini bahwa karena kan kalau baca ada kayak emosi atau apa yang tidak terdeliver ke orang toh, tapi kan kalau film emosinya ada hal-hal yang detail itu bisa terdeliver dengan baik. Makanya dorang bikin film itu. Jadi pendapat Pak Andre tentang film itu gimana? Di film atau di take down ini? Film dulu. Yang pertama film itu karena kita sebuah uni, memang tidak ada film yang mengangkat tokoh Alkitab kok biasanya agak melenceng tapi kalau yang ini His Only Son dan memang film ini dikonfirmasi dari catatan arkeolog yang non Kristen juga, artinya catatan arkeologi sejarah lah yang menguatkan, makanya film ini menurut kita sehat, tidak ada. Maksudnya tidak ada cerita yang melenceng secara Kristen, misalnya sebagai seorang sesuai dengan Alkitab ya. Karena kan kalau cerita antara Kristen, kelompok Samaria ataupun kelompok Yahudi hari ini, orang nggak ada problem soal itu. Karena itu kan kitab Kristen itu kan sejajar dengan kalau kenal dengan Tanak. Tanak itu ada 5 kitabnya, kitab Pentatuk, 5 kitab Musa, Kejadian. Jadi kejadian ini ada masalah antara kelompok selain Kristen, ada namanya kelompok Samaria. Yang dorang juga pegang namanya Samaritan Pentatuk. Nah, orang itu ada masalah soal cerita itu. Karena kemiripan, karena kan Alkitab hari ini yang orang pegang sebagai kanon itu kan diterjemahkan atau diambil dari kitab-kitab Yahudi itu. Gitu. Jadi filmnya ya sesuai lah isinya. Bagus justru kita rekomendasi musim baru nih mau dapat take down. Cuma kalau pendapat soal
yang di take down itu kayak pelarangan untuk penayangan. Sebenarnya DP kalau menurut kita kalau bicara soal karena dia bilang begitu kan karena katanya film ini bertentangan dengan ajaran DP agama atau tidak sesuai dengan kitab suci yang dia percaya sebagai DP kepercayaan. Nah masalahnya kan memang film ini dibuat berdasarkan kepercayaan agama lain. Nah agama lain ini agama yang diakui oleh Indonesia sebagai salah satu agama yang menjadi bagian utuh dari Pancasila Indonesia. Jadi nggak masalah kalau seumpamanya cerita ini tidak sama seperti karena sebelum film ini ada pun orang paham bahwa cerita tokoh Abraham di Alkitab maupun di kitab suci yang beliau ini memang berbeda. Iya. Jadi sebenarnya DP permasalahan di mana? Kalau secara kitab suci kan orang sebisa maklumi bahkan hari ini ada perdebatan dialog. Iya. Itu rebutan di YouTube itu apakah ada yang mau cari AdSense atau cuma mau sensasi atau mau apa? Tapi heboh kan itu. Dan sebenarnya itu terbiasa orang melihat situasi yang diperdebatkan yang orang sendiri tahu bahwa itu memang berbeda. Kayak misalnya kita ingat juga waktu itu pernah ada film Noah. Ya. Yang dimana memang ceritanya itu beda kan ada penjahat yang masuk. Betul. Tapi tidak diprotes. Atau Kristen sendiri pun waktu film Noah itu kan cuman protes biasa lah namanya tumpah jari di medsos kan begitu tidak tapi enggak ada yang sampai take down begitu. Tapi lucunya kalau menurut kita pemikiran pas diberitakan untuk pelarangan penayangan di mana lucu internet tuh bukan pas pelarangan penayangan itu malahan bikin orang ingin tertarik untuk mengetahui. Betul. Iya kan? Kayak contoh kita nggak tahu tuh film ada di bioskop. Karena dia larang, hanya cari. Dan memang Tom mesti berterima kasih. Iya itu kayak media promosi jatuhnya. Ya kan? Karena memang kalau mau bilang take down itu tidak akan kalau seandainya film ini take down berarti secara tidak langsung dorang mengakui bahwa hal ini tuh kayak orang bilang mengakui bahwa dorang betul-betul terganggu padahal sebenarnya ini nggak akan mengganggu iman siapapun. Iya. Karena kan itu yang kita bilang cerita dari satu agama ataupun dari Yahudi juga yang dimana sekarang di Indonesia perkembangan sinagog itu mulai banyak orang Yahudi yang banyak. Jadi nggak masalah menurut kita kalau film ini ditayangkan sebagai suatu bentuk bahwa orang menghargai kepercayaan orang lain. Oh iya betul. Iya kan? Iya itu artinya toleransi lah. Contoh begini, kalau semua masuk Lebaran, biasanya semua televisi begitu TV. Itu tayangkan sesuatu yang religi menurut Islam begitu dan semua ada terus. Kapan orang pernah protes? Atau film-film yang ditayangkan di bioskop yang dalam tanda kutip tuh Islamia banget begitu. Justru orang ikut nonton. Iya. Itu kayak film ayat cinta, baru film-film yang itu orang nonton karena orang bisa memahami situasinya tanpa harus berpengaruh dengan orang beriman. Iya. Sebenarnya hal yang apakah cuma cari panggung? Bisa jadi. Iya. Kan cuma sedekat-dekat masuk tuh ini. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah harusnya. Dan menurut kita DP tweetan itu atau DP postingan itu juga nggak jadi masalah besar. Cuman kan karena itu masuk di media ada kelompok-kelompok tertentu menggunakan itu sebagai alat untuk dia kita bikin konten ini iya. Jadi akhirnya His Only Son ini film ini menurut kita karena kita baca-baca jadikan ini bahan penggalian kitab suci. Jadi kita mau nonton cuma nonton menikmati aja DP kayak situasi dia punya efek. Iya, apa cerita dengan Isa, kemudian situasinya dia. Jadi cuma menikmati aja seni pertunjukan itu DP film itu. Enggak bermasalah di yang lain. Tapi dengan kata lain kan setuju lah kalau kejadian-kejadian Alkitab difilmkan kan setuju sekali. Justru banyak yang di Netflix itu sebanyak sekali yang cerita tentang Paulus, para rasul, baru tentang Son of God,
Kemudian yang itu banyak Kayak contoh sekali itu. film-film Tuhan Yesus juga kan, yang kayak Justru begini, film ini kan ada di Netflix Iya, yang Hison di sana. Justru kita tanya mana? Penonton yang banyak di mana? Iya. Di bioskop atau di platform-platform Platform digital? Lebih banyak di digital itu tuh. iya betul. Kita nonton itu di aplikasi digital. Iya betul. Jadi jadi sebenarnya yang begitunya masalah kalau nggak masalah. Cuma ya namanya juga makanya kita di Netflix kita jangan nonton tuh filmnya Sultan Al-Fatih. Kita hobi sekali nonton yang film-film sejarah gitu. Yang based on iya betul. kisah nyata ya. Yang muslim ini kita nonton juga dan itu banyak. Dan sebenarnya secara secara bisnis hal itu tidak dinilai tidak merugikan pihak manapun. Iya sih. Jadi kalau mau bilang ketua anggota dewan biasa Jo. Mengali. Jadi, Begitu boleh memang kalau ngajak anggota teman-teman yang belum nonton. iya nonton. So memang begitu kalau anggota dewan Iya. talubannya di bawah pohon. Masuk. Itu kok nggak talubannya dingin di bawah pohon. Akhirnya kena panas sedikit kan. Iya itu. Cuma menurut kita nggak masalah. Banyak juga tapi teman-teman yang teman-teman yang biasa komen. Tapi apakah ada dari ya pihak Kristen yang tersinggung atau merasa ini soal pernyataan ini ada kan? Atau justru kalau mau bilang karena itu keluar dari seorang tokoh toh dan orang ini kan sebelum kegiatan ini kan nggak terkenal, nggak ada yang tahu. Ada anggota dewan bernama si itu nama daerah malah DP nama. Iya. Nggak ada yang paham. Tuh cuma tahu mie yang cuma tahu mie Aceh, nggak tahu DP. Maksudnya kalau mau bilang tersinggung kita bisa lihat dari dorong komen-komen banyak orang Kristen yang bikin video bahwa ini kan pemimpin negara seolah-olah hanya mendominasi di satu agama padahal orang beraneka ragam lah. Iya. Tapi sebenarnya sekarang kayak di YouTube juga sebanyak sekali selebgram Kristen yang secara terang-terangan nyanyi lagu rohani atau dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya saat ini orang mulai terbuka dengan hal itu. Sama dengan dulu kolot-kolot begitu. Iya. Aman-aman saja sebenarnya. Tapi juga ini kan bisa jadi momen buat orang Kristen bahwa ya mengasihi lah apa orang itu bukan malah jadi lebih santai lah kita lebih santai. Iya. Kalau mau tanggapi aja. Kayak gini aja. Bikin video. Itu yang bikin akhirnya orang berpikir kalau dia bikin video juga kan sebenarnya aman-aman. Bikin pernyataan itu kan aman-aman. Berarti dari komen, misalnya yang Pak Andri tadi lihat komen-komen di YouTube soal mereka tanggapi soal yang pelarangan ini, berarti di sisi lain sudah bisa kita lihat bahwa Indonesia ini sudah lebih terbuka kemenangan orang-orangnya atau gimana? Justru kita happy dengan Indonesia yang hari ini, yang orang-orang itu bicara. Artinya kalau dulu masih ada kemunafikan karena masih takut ngobrolin muka tapi di belakang saling. Tapi kalau sekarang apa adanya di muka gitu dan. Jadi sebenarnya menurut kita negara harus memfasilitasi perkembangannya. Iya betul ya. Iya. Orang semua ada handphone kok, semua bisa upload, semua bisa ada hak. Iya. Maksudnya orang yang ada niat menjadi konten kreator tapi karena dia resah dia upload satu kali itu langsung booming, langsung ada panggung. Jadi intinya memang sudah terbuka ya, sudah terbuka di Indonesia ke hari ini. Apalagi ini berita penyebutan Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus di tahun di kalender.